Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, dan keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang di surga, muliakanlah setiap kami di dalam hadirat-Mu, supaya setiap orang melihat Engkau berada di dalam kami, dan supaya kami dalam keselamatan yang kekal. Kuduskanlah setiap kami, ya Aba, ya Bapa, supaya kami mendengar, melihat, dan juga kami memperoleh kebenaran dan hidup di dalam kasih kehendak firman-Mu yang hidup. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kuasai lidah bibir hamba untuk senantiasa mengikuti kehendak-Mu, dan firman diberitakan hanya otoritas dari surga, kuasa dari surga yang memberitakannya. Segala sesuatu yang bukan dari Yesus Kristus disalibkan. Bapa, terima kasih bahwa kasih dan kuasa-Mu tak terbatas dalam ruang dan waktu. Siapapun mendengar firman-Mu, maka diberkatilah mereka dalam kasih Bapa Surgawi, Yesus Kristus Tuhan, dalam segala kebaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, selamat sore. Ya, baik, kita buka firman Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Ya, coba tengok kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik, senyum aja. Kasih senyum yang terbaik, ya. Senyum yang tulus. Amin. Baik, kita buka dalam Lukas pasal 13 ayat 10. Mulai ayat 10 sampai dengan 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan pada waktu itu, pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saat itu Yesus berjalan pada hari Sabat. Hari Sabat di dalam Yahudi yaitu hari di mana tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Amin. Jadi hanya sebenarnya hari di mana berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada 6 hari yang boleh berkegiatan. Tapi Yesus saat itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jadi diprotes sama ahli Taurat dan kaum Farisi. Kenapa nyembuhin orang sakit pada hari Sabat? Lalu Yesus katakan, pada hari Sabat lembu juga kan perlu minum. Ya, ternak itu perlu minum, dilepas untuk minum. Kalau nggak minum nanti pada haus dan sakit. Nah, Yesus katakan ada orang sakit terikat sudah 18 tahun.
18 tahun terikat. Sehingga dia bungkuk, ya, sakit. Sehingga Yesus sembuhkan. Hai ibu, sakit sudah sembuh. Saat itu juga wanita itu sembuh. Amin. Dia sembuh. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya akan beri tema tentang ikatan. Ya. Dan juga saya jelaskan sedikit, hari Sabat itu adalah di dalam Yesus setiap hari harus jadi hari Sabat. Amin. Karena setiap hari harus berhubungan dengan Tuhan. Amin. Apalagi hari-hari ini menjelang akhir zaman, di mana virus, kuman, bakteri, celaka, mara bahaya, gempa udah nggak bisa ditebak. Ada yang lagi sehat-sehat atau terjadi bencana. Dan ini musuh kita jangan seneng-seneng dulu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Tapi siap nggak siap, kita harus siap. Amin. Kapan Tuhan panggil, manusia boleh merencanakan, tapi umur di tangan Tuhan. Amin. Apapun itu. Nah, hari ini saya mau jelaskan, jadi definisi hari Sabat kalau waktu itu hanya satu hari di hadirat Tuhan, nggak boleh kegiatan. Tapi Yesus mengajar hari Sabat adalah memang hari bersama dengan Tuhan, di mana kita berbuat apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi setiap hari ini katakan kiri kanannya, saat ini semua jadi hari Sabat. Amin. Kalau kerja untuk Tuhan. Kalau jadi suami untuk Tuhan. Istri untuk Tuhan. Kalau jadi anak untuk Tuhan. Kalau sekolah untuk Tuhan. Kalau hidup untuk Tuhan. Kalau mati untuk Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita untuk Tuhan. Amin. Dan itulah yang disebut hari Sabat. Jadi kita hari ini kita jadikan setiap hari kita bersekutu dan menjadi gambaran apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi ada orang-orang yang terikat sampai begitu lama, 18 tahun terikat sehingga sakit. Jadi ada beberapa penyakit yang memang karena ikatan roh jahat. Ada sakit memang sakit. Kita nggak tahu nenek moyang kita seperti apa. Kita nggak tahu dosa kita seperti apa. Ya, memang dalam pelayanan terkadang saya juga terkejut-kejut. Beberapa orang udah didoain 2-3 kali dan sembuh-sembuh. Ya mungkin itu kehendak Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Tapi biar sakit pasti ada. Ya, sakit, mati, apapun pasti ada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu, Dia punya tujuan. Tujuannya pasti baik. Mungkin untuk menyempurnakan batin kita, nurani kita, pandangan kita untuk lebih lagi kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ada juga yang begitu didoain saat itu juga sembuh, yang udah sakit lama. Jadi yang didoain kaget juga. Nah ternyata kita bisa simpulkan ada beberapa orang yang sakit karena ikatan yang terikat. Sudah dikasih hari ini saya mau bahas tentang ikatan. Nah, ikatan itu seorang hamba Tuhan, pendeta mungkin Injil di dalam kekristenan tugasnya, bahkan orang Kristen sendiri gak harus jadi pendeta. Kalau ada yang suka mabuk, kalau ada yang gak benar tetangga, saudara, kita nasihatkan supaya dia lepas dari ikatan. Nah ikatan ini bukan hanya penyakit. Kadang-kadang terikat oleh misalnya rokok, minuman keras, kebiasaan, atau makanan tertentu, atau berbuat yang aneh-aneh di rumah gitu loh. Harusnya dia gak perlu berbuat begitu, tapi dia berbuat seperti itu terus. Kalau gak berbuat gitu kayaknya gak dong. Nah ini ikatan. Ini adalah ikatan. Saudara, ada dulu saya berpikir, kenapa ya nggak berhasil gitu loh? Kenapa selalu gagal? Lalu kita mengasumsi mungkin kita dilahirkan untuk miskin gitu. Jadi punya kesimpulan, apa kita dilahirkan harus untuk miskin? Apa untuk susah, untuk sengsara seperti itu? Waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya berpikir seperti itu. Ya udahlah, nyukurin aja, mungkin dilahirkan untuk begini gitu. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, Tuhan baik buat semua orang, apapun profesinya, apapun kekayaannya, Tuhan mau mereka bahagia. Amin. Di dalam Tuhan itu nggak ada dibilang kutuk. Di dalam Kolose, di dalam kitab
Galatia dikatakan Tuhan Yesus mati itu jadi kutuk. Jadi orang-orang yang disalib di masa lalu di zaman Yunani, orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Yesus sudah menjadi kutuk untuk menebus kutuk kita. Amin. Jadi setiap orang yang percaya Yesus dan hidup di dalam Kristus harusnya dilepas dari kutuk, ikatan, belenggu, dan kelaliman. Apapun dosa nenek moyang kita, dosa kita, waktu kenal Tuhan Yesus langsung kudus, langsung lahir. Jadi ada beberapa orang bahkan udah melayani, Pak, apakah saya masih ada kutuk saya dalam hidup saya? Apakah saya masih ikatan? Saya cuma nanya, kamu udah sungguh-sungguh belum dalam Tuhan? Keimananmu, kesungguhan bahwa hidup adalah untuk Tuhan. Pandanganmu bahwa kerja kerasmu, hidup memang wajib berusaha, wajib berprestasi, wajib berkarya. Cuma semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ke ini kita semata, kebahagiaan kita semata. Supaya ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Dan Tuhan sudah katakan, Tuhan adalah kasih. Di mana ada seorang memiliki kasih, itu udah pasti ada Tuhan. Nah, Allah udah memiliki kasih, pasti peduli terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya, dan pasti nggak kejam, pasti baik. Berarti ada Tuhan, gitu. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Jadi, setiap orang yang terlahir dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia hidup di dalam kebenaran firman-Nya, sesungguhnya apapun kutuk, sumpah serapah, hujat, dakwah, dan ikatan, bahkan nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan dosa yang dia perbuat, Pak, saya sebelum kenal Yesus saya kedukun, sebelum kenal Yesus saya punya kebiasaan begini. Tetapi ketika engkau kenal Yesus, lalu engkau menjadi pelaku firman, menjadi firman yang hidup, menjadi warga Injil Kerajaan, bahwa engkau sudah tidak bersekutu dengan dosa dan kejahatan, kamu bebas dari kutuk. Jadi kalau kamu sudah hidup seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman, gak perlu pelepasan, kamu sudah merdeka. Ya, ada juga mungkin saya bacakan supaya di dalam Yohanes pasal 8 ini, supaya saudara tahu bahwa semua orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang-orang merdeka, orang yang benar-benar merdeka. Tapi walaupun Kristen, walaupun sudah pelayanan, kalau belum meyakini dan Alkitab ini tidak menjadi gaya hidup, akhirnya itu masih terikat. Akhirnya kutuk masih melekat, ikatannya masih ada. Ya, saya bacakan demikian. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan Yesus, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada orang percaya, dikatakan demikian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu, saudara dan saya juga hari ini, tetap dalam firman Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau tidak di dalam firman, berarti masih terikat kutuk, masih terikat ikatan, belenggu, dan kelaliman. Beban berat. Tapi kalau udah di dalam firman Tuhan, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi seorang murid pasti mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, benar. Jadi ketika mereka, saya ulangi lagi ayat 3, dan kamu akan mengenal kebenaran. Jadi setelah menjadi murid, sudah ada dalam Kristus dan melakukan kebenaran dalam firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kamu akan melihat dan kamu tahu tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Dari kutuk, hujat, dakwah, ikatan, belenggu, dan kelaliman. Amin. Jadi saudara, kadang-kadang, Pak, kok saya celaka mulu sih? Pak, kok saya gagal mulu sih? Pak, kok saya rasanya begini. Kayak orang yang tidak merdeka, kayak orang yang terpenjara. Gak ada perubahan dari ketahun-tahun, hidupnya seperti itu terus. Gak ada perubahan. Sedangkan firman Tuhan katakan kamu naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kalau gak ada perubahan dalam kehidupan, ada sesuatu yang harus diubah dalam hidupmu. Makanya selalu disebut kepada kebenaran.
Kebenaran ini bukan teori, bukan sedikit ilusi, bukan halusinasi, atau bukan khayalan, atau bukan ritual, atau bukan agamawi. Tetapi mengenal firman, mengenal kebenaran, dan menjadi karakter, menjadi cermin dalam kehidupan, itu baru pelaku firman. Amin. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Siapapun nenek moyang kita, orang tua kita, misalnya apapun kita, ketika mengenal Yesus, kamu sudah merdeka. Dan ketika kamu hidup dalam kebenaran, kamu benar-benar merdeka. Kalau belum benar merdeka, ada tanda kutip, ada sesuatu. Ini harus di pastoral. Dan kadang-kadang orang sudah di pastoral, konseling dan pelepasan, diajarin jangan begini lagi ya, jangan jahat lagi, jangan itu kebiasaan burukmu jadi lakukan lagi, gitu loh. Udah tinggalin semuanya, nggak perlu. Udah dinasihatin gitu, masih dilakukan. Pak, kok masih begitu? Udah tinggalin kebiasaan buruk kamu? Masih, Pak. Ya Tuhan, oh my God. Makanya bagaimana kamu melepas? Itu ikatan. Ikatan kalau bukan Tuhan yang melepas, nggak akan terlepas. Saudara saya kalau bicara tentang ikatan, kutuk, hujat, dakwah, dan intimidasi, banyak. Orang bilang, orang tua saya jantung, saya jantung. Orang tua saya kanker, saya kanker. Orang tua saya kawin berapa kali, sekarang saya gagal cerai mulu, Pak. Ya saya pengen kawin terus. Ya ini gak bilang Tuhan. Kenapa ya Pak? Kenapa? Sekarang hari ini saudara ngerti, ikatan itu harus lepas hari ini buat saudara. Kenapa? Karena membuatmu tersiksa, membuatmu gak bisa menikmati hari-harimu, membuatmu bagaimana? Nanti saya masuk surga nggak ya? Aduh, di bumi aja udah susah, di bumi aja udah nggak merdeka gitu. Bagaimana mau masuk surga? Saudara, firman ini memerdekakan, dan ibadah itu bukan ritual, bukan agamawi. Ibadah itu untuk kamu bahagia. Aku datang membawa kabar baik di bumi supaya seperti di surga. Jadi masalah pun kau nikmati. Dia katanya seperti burung Raja Wali. Itu kalau ada badai, dia menari-nari di atas badai. Dia lebarkan sayapnya, dia menari-nari di atas badai. Bukan berdiri di atas badai dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Jadi orang yang di dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan, masalah dihadapi, nggak stres, nggak depresi, atau wah tamat hidup saya, selesai hidup saya. Kamu menganggap hidup kamu selesai karena kamu tidak sungguh di dalam Tuhan. Ada orang yang karena dosa-dosanya dan dia harus menanggung dosanya itu, kebingungan, stres. Bagaimana Pak? Saya bilang cari Tuhan, deketin Tuhan. Tuhan bisa merubah untuk bisa menjadi berkat. Dan Tuhan akan kirim pembela bagimu. Dan kalau Tuhan kirim pembela kamu harus hidup dalam Tuhan. Tapi Pak, saya salahnya total Pak, secara hukum apa saya salah? Iya, apapun, whatever. Kamu datang ke Tuhan sungguh-sungguh, kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu, dan Tuhan kirim pembela bagimu. Kalaupun kamu masuk penjara, gak lama kamu kan bebas. Karena ada kemuliaan di dalam dirimu. Dan Tuhan kalau bisa kamu gak masuk, karena Tuhan kirim pembela yang kamu gak bisa ukur. Bagaimana caranya aku dikirim pembela? Menurutmu, jangan ukur Tuhan dengan pikiranmu. Itu kamu kalau masih terikat dengan pikiranmu, dengan kebiasaan, pola hidup yang gak berubah, kamu masih terikat. Dan ikatan itu hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Kebenaran Tuhan yang bisa melepaskan ikatan itu, sehingga hidupmu berubah. Saya lanjutkan tadi ayat 33 ya, 33. Ya. Jawab mereka, orang ahli Taurat dan kaum Farisi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang bisa memerdekakan saudara dan saya dan siapapun hanya Tuhan. Dan yang bisa memerdekakan, ya udah saya cari Tuhan aja, cari Tuhan dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kamu mencari saya, mencari Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Dan firman ini saudara bisa baca, yakini dan renungkan, gak ngerti, tanya sama yang tahu. Kamu akan dimerdekakan apapun kondisimu saat ini. Kita nggak tahu kalau ada ikatan secara roh, nggak kelihatan secara gaib. Kita nggak tahu ada ikatan dosa, maut, kutuk, hujat, dan sumpah serapah, perjanjian darah nenek moyang. Dan ketika engkau datang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Apapun ikatanmu, Tuhan lepaskan. Jadi hidupmu berubah karena Tuhan mau engkau jadi berkat. Gak mungkinlah kita jadi berkat kalau gak diberkati. Engkau dulu diberkati, baru engkau bisa jadi berkat. Pas saya gak punya apa-apa, bagaimana? Ya udah, sungguh aja sama Tuhan. Jadi ibarat zaman ritual datang belum terima, tujukan ke Tuhan. Kamu anaknya, kamu miliknya, kamu kepunyaannya. Dan firman menjadi karakter, jadi gaya hidupmu, lihat perubahan dalam hidup kamu. Dan kamu boleh berdoa apapun sama Bapa di surga, tentang masalahmu, tentang tujuanmu, tentang cita-citamu. Amin. Dan apapun yang terikat di bumi, terikat di surga. Jadi kerajaan ini, gaya hidupnya harus mulai di dunia ini, supaya nanti di surga engkau memang, oh ini memang gaya hidupnya di kerajaan surga. Tetapi kalau di surga itu gak ada yang jaga. Di surga itu tidak ada yang semau-maunya. Di surganya itu tidak ada yang tidak memiliki etika. Ada kan beberapa orang udah mulainya juga etikanya gak baik. Orang dunianya gerah. Apalagi ini anak Tuhan, tapi etikanya gak ada. Jadi yang begini gak ada. Jadi kita harus buat ikatan dengan Tuhan. Tapi jangan ikatan yang buruk menyengsarakan kamu, menyengsarakan keturunanmu, menyengsarakan hidupmu. Amin. Jadi setelah saya kenal Tuhan Yesus, pelan-pelan saya merasa jadi manusia. Ternyata Tuhan gak ngutuk saya. Tuhan berkati. Kita mulai dari minus, merangkak, mau jadi berkat. Terus Tuhan ubah, terus. Dan ini Tuhan mau pada semua orang, buat saudara dan saya yang mendengarkan hari ini. Jadi jangan bilang, kayaknya aku udah selesai di sini, karirku, usahaku, pekerjaanku udah selesai. Aku gak punya masa depan. Salah. Dalam nama Yesus tolong, kamu punya masa depan. Tuhan sayang, Tuhan mau kamu berkarya. Ayo bangkit, ayo sembuh. Tuhan sayang sama kamu. Tapi karaktermu, apakah kamu masih terikat dengan kebiasaan, habit, atau makanan, atau kebiasaan-kebiasaan buruk? Hari ini lepasin. Datang ke Tuhan, Tuhan memerdekakanmu langsung, sehingga engkau benar-benar merdeka. Kita baca dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18. Ya. Saya bacakan tentang ini. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Tentang menasihati sesama saudara. Begini saudara, inilah hubungannya gereja. Ini hubungan antara seorang hamba dan seorang jemaat, saling menasihati. Antara sesama teman, saling menasihati. Jadi kalau ada orang udah gerah gak mau gereja, lalu ngomongin jelek, pikiran jelek, kamu punya yang jalan di dalam. Nanti saya jelaskan. Ada dosa yang tersembunyi. Saya maunya baik kok, tapi yang mau melakukan buruk. Tapi saya maunya baik. Ada dosa yang tersembunyi di dalam kamu.
Sehingga aku gak melakukan apa yang kemauanmu, tapi ada apa yang jahat. Karena agama, hubunganmu pada Tuhan, agama. Ia punya agama, tapi firman tidak hidup. Saya bacakan Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Perhatikan. Jadi ada orang berbuat dosa jahat, selalu ada uji aja. Orang yang menyakitkan, yang mengesalkan, yang mengganggu kestabilan apapun, yang membuat onar, ini pasti anak ini gak bahagia gitu. Nasihatin dia, kalau dia dengar nasihat penuh, dia akan diberkati. Itu kuasa kebenaran. Itu ikatan, kamu dimerdekakan. Jadi kembali kepada kebenaran, kamu memerdekakan dia. Itu dia. Saya lanjutkan ayat 16. Jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Perhatikan, orang yang tidak mau dengar nasihat untuk benar, yang nggak mau, jadi tegar tengkuk keras kepala, udah dinasehatin, ya udah ke gereja. Males pak, saya ada urusan, capek, saya mau denger musik aja tidur, saya mau istirahat. Saya ada urusan yang lain. Tuhan bilang lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari. Enggak pak, sama aja ibadah saya tahu kebenaran. Ini hari ini sudah tahu. Jadi Tuhan berkata, ya. Jadi saya ulangi lagi saudara, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Sampaikan dia, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia. Perhatikan, ini Yesus yang berbicara. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi orang yang gak mengenal nasihat, yang gak mau mendengar petunjuk kebenaran, anggaplah dia tidak memiliki Tuhan. Karena dia punya Tuhan yang lain, yaitu pikiran, habit, kebiasaan, pandangan, arogannya dia. Dia gak nyembah Tuhan. Tegak tengkuk. Saudara kalau baca tentang Fir'aun, Musa bicara sama Fir'aun. Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa nih Fir'aun saya udah ngomong gak mau dengerin aku. Udah banyak mukjizat, air jadi darah, hujan katak, 10 tulah segala macam, gak mau dengarkan. Kata Tuhan apa? Aku telah kutuk Fir'aun, dia tidak akan dengarkan. Aku telah kutuk dia, supaya dia untuk dibinasakan. Hati-hati saudara. Kalau saudara 1, 2, 3 kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan kalau Tuhan mungkin 70 kali 70 kali orang nasihatin saudara gak mau berubah, jangan Tuhan yang mengutuk dia untuk gak mau berubah. Saya percaya di antara saudara Tuhan bicara tentang ini. Sekali lagi, dalam Kristus tidak ada kutuk. Semua kutuk udah jadi berkat. Gak ada yang terikat, ya, semua dimerdekakan dalam Kristus. Yang penting mau dengar-dengar, mau ikutin firman Tuhan. Amin. Jadi kalau nggak mau dengar tentang kebenaran, apalagi kebenaran firman Tuhan, hari ini saudara tahu dia tidak memiliki Tuhan. Dan ini orang kasihan. Kasihan. Kalau punya saudara harus dibawa, dinasihati. Saya lanjutkan ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perhatikan. Jadi kita ikat kerajaan surga, firman Tuhan di bumi ini, sehingga terikat di surga. Jadi apa yang dilepaskan di dunia, di surga benar, karena di surga juga nggak ada yang jahat.
Jadi bagaimana mungkin kalau gaya hidup yang di luar firman itu bisa masuk ke surga? Nggak bisa. Tetapi kalau ada orang sangat berdosa, sangat jahat, dia bertobat mau hidup benar, dia lepaskan kebiasaan buruknya, terlepas di surga nggak ada lagi yang jahat. Di surga bersih nih. Melepaskannya di dunia ini. Ketika engkau masih hidup. Kalau sudah mati bisa? Nggak bisa. Terlambat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Yang bisa dibawa orang mati adalah amal ibadah, perbuatanmu selama masih hidup. Kalau di dunia nggak ada yang bisa menolongmu. Yang menolongmu adalah perbuatanmu di dunia ini. Amal ibadah, perbuatan, karakter. Kalau di dunia ini jadi batu sandungan, nggak bisa nolong kita di dunia yang akan datang. Emang ada Pak surga neraka? Dalam kitab manapun dari hukum Taurat sampai Injil, surga neraka saya katakan hari ini ada. Dan saya dipanggil menjadi Kristen karena Tuhan memperlihatkan pengadilan Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa neraka dan surga itu ada. Walau itu sebuah mimpi, tapi di Alkitab katakan surga dan neraka itu ada. Amin. Jadi jangan, memang orang di dunia mikir mati aja, nggak ada hari kemudian. Saudara, saya katakan di mimbar yang kudus ini ada. Amin. Dan ini sekiranya kita hari ini dengar firman tentang ikatan, saudara, harus apa yang harus dilepaskan hari ini lepasin. Amin. Lalu dengan apa kita terikat? Dengan roh dan kebenaran, dengan firman Tuhan di bumi ini. Saya bacakan. Ini yang kita harus ikat di bumi. Efesus pasal 4. Buka Efesus pasal 4. Iya. Demikian firman Tuhan Yesus. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Mungkin ayat 2 sampai 6 saya bacakan. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan Yesus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Ini ikatan. Ikatannya bersatu dengan Roh Kudus, damai sejahtera. Amin. Saudara, coba aja, kalau ada yang jahat, usir, atau iseng, atau dosa, menghilangkan damai sejahtera. Baik yang melakukannya maupun yang dilakukan atau lingkungannya. Di lingkungan satu kelurahan, kalau ada yang jahat, pasti warganya nggak suka. Kalau yang buat onar, ini damai sejahtera bukan? Nah, yang membawa damai sejahtera, kita harus ada ikatan dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, dan harus ada ikatan dengan damai sejahtera. Kalau yang sering bertengkar, senangi bertengkar, salah dikit, tapi ini gak dimiliki kaum Hawa aja sih. Yang kaum Hawa terus ya. Kadang-kadang kaum Adam juga suka ada yang senggol dikit, marah, senang berkelahi. Hari ini bertobat. Amin. Jadi inilah saya baca ulang. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh. Perhatikan, kesatuan roh oleh ikatan. Nah, ikatan ini yang harus kamu miliki di dunia, bukan ikatan yang jahat, yaitu ikatan damai sejahtera, yaitu satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman. Jadi Tuhannya orang Kristen satu, amin. Satu Tuhan, Tuhanmu, Tuhanku, amin. Tuhan itu Esa, Yesus Kristus ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, amin. Sampai di sini saudara kasih dalam Kristus sudah mulai paham.
dan setuju. Kita berdoa hari ini, apapun, kalau kamu merasa terikat, merasa ada sesuatu yang gak lepas-lepas, kita nggak tahu ini ikatan roh untuk hujat dakwah dan ikatan apa. Tapi hari ini saudara tahu, kalau itu nggak bikin damai sejahtera, mari datang ke Tuhan. Ubahlah karaktermu, kebiasaanmu, ubahlah cara pandangmu, pola pikir. Tuhan akan memerdekakanmu sehingga engkau benar-benar merdeka. Kalau sudah merdeka, engkau murid Yesus, engkau kenal Tuhan, dan Tuhan mengenal. Apapun pergumulanmu, kalau engkau sudah anak kerajaan surga, Tuhan merancang hal-hal yang baik bagimu. Jangan berpikir bagaimana caranya. Tuhan bukan manusia. Tuhan pemilik segala sesuatu. Dia ngerti soal pekerjaan. Dia mengerti soal langit dan bumi. Dia mengerti tentang isi hati. Dan Tuhan pengen ada hubungan pribadi denganmu. Dan Tuhan ingin engkau benar-benar merdeka. Amin. Hari ini semua dimerdekakan, amin. Yang jahat sepakat dilepasin, amin. Puji Tuhan. Mari saudara saya undang berdiri, silakan singer worship leader. Kita nyanyikan sebut dia, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ini